Kenapa ditakutkan pada orang diabetes itu kan adalah luka, kan itu kan. Kebanyakan kan yang dibahas adalah luka. Nanti dikhawatirkan kalau dia berbekam, nanti lukanya akan muncul, tidak sembuh-sembuh gitu loh. Nah, coba kita main sedikit logika kita, ya. Bagian tubuh seseorang yang terkena diabetes itu yang sering kena luka dan nggak sembuh itu bagian yang di ujung-ujung atau di atas? Oke, satu poin. Poin kedua, titik bekam itu kebanyakan di atas atau di bawah? Jadi sebenarnya relatif aman, bahkan justru sangat baik dalam memperbaiki fungsi organ-organ dalam. Karena bekamnya apa di sini? Kan di daerah punggung terutama ya. Sehingga dia dekat dengan jantung. Ya, jantung dekat artinya apa? Kalaulah dia butuh suplai darah lebih banyak, itu jauh lebih mudah diberikan oleh jantung. Kalaulah seandainya kapasitas jantung itu juga melemah, tapi karena dekat lebih cepat sampainya. Kan jantung bisa melemah juga. Namanya dalam ilmu dia bukan dalam endokrin itu mereka sebutnya kardiopati, lemahnya jantung. Ya, tapi karena dekat pipanya nggak perlu panjang. Gitu. Jadi kalau orang diabetes boleh dibekam nggak? Kalau secara teori dan sepemahaman saya boleh, nggak masalah, silakan aja. Manfaatnya apa? Diabetes itu masalahnya apa sebenarnya sekarang? Nah, ini penting ini. Masalah diabetes sekarang itu bukan cuma sekedar gula darah yang tinggi sekarang. Ya, ini Bapak Ibu pahami sekali. Kenapa kalau Anda lihat kajian-kajian dan ceramah-ceramah saya itu kebanyakan sering kali mengatakan kurangi stop gula pasir, kurangi tepung teriguan, kurangi apa gitu kan, nasi kan? Kenapa? Karena masalahnya ini. Baik, saya kasih ilustrasi biar Anda gampang mencerna. Anggaplah ada kereta. Bukan anggap ada kereta. Di Jepang itu ada kereta pagi, KRL kayak gitu. Nah, di pagi-pagi itu ada petugas yang tugasnya ngedorong penumpang yang tumpah ruah itu masuk ke dalam kereta. Oke. Ada kereta, ada penumpang, ada petugas. Nah, bagaimana kalau terlalu banyak penumpang yang masuk, capek kan petugas ini kan? Nah, gitu lah. Terlalu banyak penumpang masuk, petugas lama-lama capek, diem dia, nggak kuat lagi gue. Nah, sekarang kasus-kasus yang berhubungan dengan diabetes itu, Bapak Ibu sekalian, itu subhanallah ya, bukan cuman kelebihan penumpang, bukan cuman kelebihan gula, tapi petugasnya udah capek. Itu orang dalam bahasa kerennya namanya insulin resisten. Nah gitu loh. Gampang kan? Pahami kan? Petugasnya kecapean. Insulin resisten otomatis akan membuat kelenjar adrenal itu akan lemah fungsinya. Maka dikenal sebagai namanya adrenal fatigue. Apa bukti adrenal fatigue? Habis makan sesuatu yang manis bukan berenergi tapi lemes. Adrenal fatigue. Habis makan minum teh manis, makan apa lagi? Bolu-boluan, kue-kuean, kue manis-manis, boro-boro dapat tenaga, harusnya kan manis memberi tenaga, tapi justru malah lemes. Itu namanya adrenal fatigue. Artinya apa? Anda sudah harus waspada. Ini petugas sudah mulai letih. Ya. Nah, bekam itu ya, saya nggak tahu penelitiannya sejauh mana, tapi kalau secara teorinya bisa sampai ke arah sana. Dia memperbaiki keseimbangan insulinnya, keseimbangan gula darahnya, termasuk juga ke pankreasnya, itu setahu saya bisa. Ya, tapi yang paling penting adalah kita yang juga harus disiplin. Ya, makanya kalau saya tahu kalau sudah kadang-kadang kan hilap juga kan, ada banyak makan yang manis gitu kan. Itu biasanya prinsip sederhana itu gampang sebenarnya. Kalau Anda kebanyakan manis, makan yang pahit. Anda nggak suka pahit, tapi pahit itu harus Anda telan. Harus Anda makan, karena dia bermanfaat. Makanya kopi itu, saya sekarang lebih senang kopi yang pahit. Karena ada dua kopi kan, kopi nikmat, kopi sehat. Kopi nikmat, kopi dikasih krim, kasih gula merah, itu kopi nikmat tuh. Tapi ini kopi sehat. Kopi sehat apa? Plain, tawar dia. Jadi kalau Anda habis makan manis-manis gitu, coba minum yang pahit-pahit.
Ya sekarang makanya di satu kafe di Jakarta tuh, saya nggak promo kafe ini, cuman kafe ini kayaknya kafe tapi jual jamu. Dan ada tantangan minum satu sloki sambiloto. Saya belum berani mencoba. Mahal dijual segini 50.000. Sambiloto cair, Masya Allah. Ya, makanya pahitan. Ya, pahit. Jadi kopi itu pahit. Kopi itu bagus buat orang diabetes, bagus. Jangan berlebihan aja. Teh pahit juga bisa kan, teh pahit kan teh hijau gitu, itu juga bisa tuh. Apa ya, sambiloto, broto wali gitu-gitu lah. Ya, makanya kalau sudah terlalu banyak manis dalam kehidupan kita, tambahkanlah pahitan supaya seimbang, ya, supaya nggak insulin resisten. Ya, kurangi. Jadi kalau makan nasinya sedikit aja, syarat aja. Kalaupun nggak usah pakai nasi, ya. Kalau boleh nggak usah. Kapan kita makan nasi? Kalau perlu aja. Apa karbonya itu kalau kita perlu aja. Kalau nggak perlu nggak usah makan, nggak apa-apa. Ya, karena kita sudah banyak kelebihan karbohidrat.